Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, ranking Timnas Indonesia salib 4 negara. Malaysia jiplak proyek Erick Thohir. Bos Bordeaux LC sentil Sintayong. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Belum reda kehebohan dua lagu daerah Indonesia yang diklaim Malaysia, kini proyek Erick Thohir pun dijiplak mentah-mentah oleh Federasi Sepak Bola Negeri Jiran atau FAM. Di mana hal ini pun diungkapkan oleh Presiden Federasi Datuk Haji Hamidin Boh Amin. Hal ini berkaitan dengan langkah ET kerjasama dengan sepak bola Jerman guna mengembangkan sepak bola dalam negeri. Terkini langkah ini pun dijiplak oleh Datuk Hamidin setelah beberapa waktu lalu bertemu dengan Presiden DFB Bernd Deudorf di Ho Chi Minh, Vietnam. Menurut Hamidin, pertemuannya dengan Presiden DFB itu menjurus ke kerjasama yang berpotensi memberi manfaat bagi sepak bola Malaysia dan Jerman. Bahkan Hamidin pun percaya diri kerjasama yang bakal dijalin nantinya berjalan untuk kurun waktu jangka panjang. Masih banyak netizen yang sangsi dengan Bima Sakti lantaran dipercaya PSSI untuk melatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember nanti. Menanggapi ini, Ketua PSSI Erick Thohir menerangkan bahwa pelatih Timnas senior Sintayong dan Timnas U20 Indra Syafri juga kerap mendapatkan keraguan. Dalam hal ini, Erick Thohir memandang itu sebagai sebuah bentuk kecintaan masyarakat Indonesia kepada sepak bolanya. Keraguan dari warganet menjadi bagian dari tekanan yang harus dihadapi oleh Bima Sakti. Oleh sebab itulah arsitek berusia 46 tahun itu perlu menjawabnya dengan pencapaian skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17. Erick Thohir pun tidak melarang netizen untuk meragukan Bima Sakti. Namun, jangan sampai juru taktik kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur itu diserang secara personal. Di Piala Dunia U17 kali ini, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador. Fase grup A Piala Dunia U17 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Jelang gelaran akbar tersebut pun Ketua Umum PSSI sudah mulai mengamati Maroko agar Timnas Indonesia U17 bisa meraih hasil maksimal. Sebab mereka merupakan salah satu unggulan di grup A. Selain itu, raihan positif itu pun akan membuat tim semakin termotivasi. Maroko sendiri menurut keterangan Erick Thohir banyak terdeteksi berlatih di Prancis, salah satu negara yang diakui FIFA memiliki talenta muda terbaik di dunia. Satu lagi nama pemain keturunan Indonesia Belanda yang mengaku berminat gabung skuad Garuda. Berposisi pada striker, pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah ini pun bahkan sudah pernah berkunjung ke tanah air. Tepatnya berkunjung ke Pulau Bali dan juga Jawa. Pemain keturunan yang dimaksud adalah Mauro Zylstra. Tentu hal ini menjadi angin segar bagi Coach Sintayong untuk menambahkan amunisi skuad Garuda utamanya untuk lini depan Timnas Indonesia. Mauro Zylstra pun mengaku mengikuti perkembangan sepak bola tanah air termasuk tim nasionalnya. Ia mengaku mendukung adanya pemain-pemain keturunan yang bersedia membela tim nasional. Saat ditanya mengenai undangan dari Timnas Indonesia bila suatu saat menghampirinya, dengan tegas sang pemain menjawab bahwa ia siap untuk membela skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Ipswich Town batal meminjamkan Elkan Bagot hingga penutupan bursa transfer Liga Inggris musim ini. Diwartakan oleh bolatimes.com, Luke Wolfenden, seorang bek senior Ipswich Town, memberikan penjelasan soal batalnya peminjaman Elkan Bagot. Dalam keterangannya, alasan yang sebenarnya adalah Bekena tidak ingin Bagot diasuh oleh pelatih yang dianggap tidak tepat. Pelatih Ipswich Town tersebut pun memilih untuk mempertahankan Elkan Bagot karena melihat potensi besar pada pemain ini. Oleh karena itulah, ia ingin melatihnya langsung untuk memastikan standar permainannya sesuai dengan harapannya. Luke Wolfenden pun mengakui bahwa jika Elkan Bagot dipinjamkan ke klub lain, kemungkinan ia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun standar penampilannya mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Kieran Bekena. Timnas Indonesia berpeluang untuk menyalip 4 negara dalam ranking FIFA apabila berhasil mengalahkan Brunei Darussalam sebanyak 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab jika mampu mengamankan 2 kemenangan di laga ini, maka skuad Garuda bakal meraup poin tambahan hingga 17,32 poin. Tambahan poin itu pun membuat koleksi poin Indonesia di ranking FIFA menjadi 1070,19 dan akan berpotensi membuat Timnas Indonesia menyalip ST Kitts and Nevis di ranking 146, Suriname di ranking 145 dunia, Eswatini di 144 dunia, dan Lituania di ranking 143 dunia.
Seperti yang sudah diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 25 nama untuk laga kontra Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana sebanyak 25 nama ini merupakan perpaduan dari timnas Indonesia senior dan U23. Namun rupanya dalam 25 nama yang dipanggil, Sintayong telah mencoret 11 pemain skuad Garuda yang sebelumnya dipanggil melawan Turkmenistan. Di antaranya adalah Reza Arya Pratama, Fahrudin Arianto, Alfeandra Dewangga, Andi Setio, Zaki Ashraf, Adam Alis, Rian Kurnia, Doni Tripamungkas, Yaakob Sayuri, Stefano Lillipali, dan Aji Kusuma. Usai tak memanggil Stefano Lillipali ke timnas Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, bos Borneo FC Nabil Hussein pun menyentil Sintayong sebagai pelatih yang unik. Ia bahkan menilai Sintayong kurang bisa menilai kontribusi pemain. Ia lantas menyinggung mungkin ketika digeruduk netizen Sintayong baru bingung. Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam akan saling berhadapan di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, skuad Garuda lebih diunggulkan untuk memenangi dua pertemuan dibandingkan dengan Brunei. Secara peringkat, kedua tim juga terpaut 44 tingkat dengan Indonesia berada di posisi 147 dan Brunei di posisi 191 dunia. Selain itu, total nilai pasar seluruh pemain skuad Garuda juga jauh lebih tinggi daripada Brunei. Sebab menurut Transfermarkt, timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memiliki nilai pasar mencapai 9,10 juta euro. Apabila dikonversikan ke rupiah, jumlah tersebut kurang lebih setara dengan 149 miliar rupiah. Jumlah tersebut bahkan membuat timnas Indonesia saat ini menjadi skuad termahal di ASEAN. Nilai ini pun juga lebih tinggi dibandingkan Brunei yang hanya mencapai 1,30 juta euro. Dengan kata lain, nilai pasar skuad timnas Indonesia 7 kali lipat lebih besar daripada Brunei Darussalam. Bahkan, nilai pasar seluruh skuad Brunei masih berada di bawah pemain termahal Indonesia, Sandy Walsh.